Alia buru-buru menghabiskan makanan yang ada di piringnya. Semua perkataan mama mertuanya membuat Alia sedikit merasa terganggu. Dia harus bekerja. Setelah dia menghabiskan makanannya, Alia langsung pergi ke dapur. "Biar aku saja yang mencuci piring, Bi," ucap Alia pada Bi Inah yang tengah bekerja di dapur. Bi Inah menatap Alia dengan perasaan heran. "Jangan, Non. Tidak perlu ikut mencuci piring di dapur. Semua ini adalah pekerjaan Bibi. Nanti Non istirahat saja," balas Bi Inah. "Tapi Bi, Mama akan marah padaku jika aku hanya berdiam diri saja di rumah ini. Dia sudah menyuruhku untuk membantu Bibi bekerja di dapur. Jadi, jangan menolakku di sini ya, Bi. Aku takut Mama akan marah kepadaku." Bi Inah menatap Alia dengan perasaan sedih. Dia tahu bahwa Alia hanyalah menantu yang tidak diinginkan oleh majikannya. "Baiklah, Non. Kalau Non ingin membantu Bibi di dapur, lebih baik Non mencuci piring saja. Pekerjaan yang lainnya, biar Bibi saja yang mengerjakannya." "Baiklah, Bi," jawab Alia. Alia langsung menuju wastafel yang ada di dapur dan mencuci semua piring yang kotor. Dia tidak ingin mama mertuanya kembali marah kepadanya karena tidak menuruti semua perintah darinya. Setelah selesai mencuci piring, Alia kembali memasuki kamar Reno. Ternyata Reno sudah terbangun. Alia langsung mendekati Reno yang tengah duduk di sofa sambil memainkan handphonenya. "Mas, pihak WO sudah memintaku untuk datang ke kantor untuk mengantarkan cek pembayarannya. Apa aku boleh pergi keluar sebentar, Mas?" Reno menatap Alia dengan tatapan tak menyenangkan. "Sudah aku jelaskan dari tadi, bahwa aku tidak mengizinkan kamu untuk keluar dari rumah ini. Hari ini, aku akan membawamu belanja pakaian baru di mall. Untuk urusan cek itu, semuanya biar Aryo yang mengurusnya. Aku sudah menghubungi Aryo untuk segera menemui WO tempat kamu bekerja. Jadi, kamu tidak perlu khawatir lagi. Lebih baik sekarang, kamu segera berkemas agar kita bisa secepatnya pergi ke mall. Sore ini aku ada urusan penting, jadi kita pergi siang hari ini saja." "Baiklah, Mas," ucap Alia. Dia merasa lega karena Reno sudah mengurus semuanya. "Aku tidak punya pakaian ganti, jadi apa yang akan aku pakai untuk pergi ke mall? Apakah baju ini saja?" ucap Alio sambil memegangi baju yang sedang dia gunakan. "Baiklah, itu saja dulu untuk sementara waktu ini. Lagian di rumah ini tidak ada cewek yang bisa kamu pinjam bajunya. Ayo, kita pergi saja," ucap Reno. Alia mengikuti langkah kaki Reno menuruni tangga rumah itu menuju parkiran. Saat tiba di parkiran, sebelum memasuki mobil, Reno menghubungi Aryo. "Secepatnya kamu hubungi WO tempat Alia bekerja. Lunasi pembayarannya dan katakan juga pada pemilik WO bahwa mulai sekarang Alia berhenti bekerja di sana. Urus semuanya dengan baik. Katakan bahwa Alia tidak akan pernah datang ke sana lagi. Urusannya di sana sudah selesai." "Baik, Tuan Muda," jawab Aryo. Alia mendengarkan apa yang Reno sampaikan pada Aryo. "Mas, apakah mulai sekarang aku harus berhenti bekerja? Aku sudah lama bekerja di sana. Jadi, apa tidak bisa aku memohon pamit sendiri? Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya," pinta Alia. Reno memalingkan muka pada Alia. "Untuk apa lagi kamu datang ke sana? Semua urusan kamu di sana sudah selesai. Sekarang ini, kamu adalah istri dari seorang CEO yang mempunyai perusahaan yang sangat besar di negara ini. Aku tidak ingin menanggung malu karena kamu bekerja di sana. Mulai sekarang, lupakan semua hal mengenai WO itu. Kamu hanya perlu fokus pada kehidupanmu yang sekarang. Aku tidak ingin sedikit pun masa lalumu mencampuri kehidupan kita." Sebenarnya, Alia keberatan dengan keputusan Reno. Jika dia tidak bekerja lagi, bagaimana caranya dia untuk menghidupi ibunya yang sakit-sakitan?
dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kalau aku tidak bekerja, bagaimana dengan ibuku? Dari mana dia bisa mendapatkan biaya hidup sehari-hari? Reno mengibaskan tangannya pertanda tak suka dengan pertanyaan Alia. Sudahlah, aku akan membiayai kehidupan ibumu, dan kamu tidak perlu pusing lagi memikirkan bagaimana caranya untuk mencari uang. Alia tertegun mendengar perkataan Reno. Reno langsung menaiki mobil, begitupun dengan Alia. Mereka langsung menuju pusat perbelanjaan. Di sana, Reno mengajak Alia memasuki sebuah butik yang sangat mahal. Bahkan Alia belum pernah masuk ke sana satu kali pun. Mas, tempat ini terlalu mahal. Apakah tidak berlebihan? Sudahlah, sekarang kamu pilih baju apa saja yang kamu inginkan. Aku tidak ingin melihatmu berpenampilan buruk. Kamu harus selalu menjaga penampilanmu karena citraku akan hancur jika kamu sampai terlihat seperti gembel. Alia dengan ragu mulai memilih baju yang dia inginkan. Melihat sikap Alia yang terlalu pemilih membuat Reno mulai turun tangan. Dia memilih baju apa saja yang menurutnya bagus, tanpa memikirkan biaya apapun. Mata Alia melotot sempurna saat melihat begitu banyak baju yang Reno pilihkan untuknya. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Aku tidak perlu banyak baju sebanyak ini. Mendengar perkataan Alia, Reno berbisik pelan. Dasar udik, ini belum seberapa. Sudah, terima saja. Reno langsung membayar tagihan untuk baju yang dipilihnya untuk Alia. Setelah selesai berbelanja pakaian, Reno langsung mengajak Alia menuju toko sepatu. Di sana, dia memilihkan beberapa pasang sepatu dan sendal yang cocok untuk Alia. Alia merasa sangat canggung saat membeli barang-barang mahal itu. Dia merasa seperti seorang putri yang sedang dimanjakan oleh pangerannya. Baru kali ini dia berbelanja sebanyak itu. Kakimu ternyata cocok memakai apapun. Jika sudah selesai, kita akan menuju toko tas dan membelinya untukmu, ujar Reno. Alia hanya mengikuti kemanapun Reno membawanya. Reno membelikan beberapa tas branded yang selama ini tidak pernah Alia miliki. Bahkan jika dia menabung bertahun-tahun pun, dia tidak akan pernah mampu membeli satu buah tas branded itu. Alia tersenyum kecil saat melihat tas yang dibelikan Reno untuknya. Mas, ini sangat mahal. Aku canggung untuk memakainya. Sudahlah, kamu jangan pikirkan itu. Sekarang kita pulang, ujar Reno. Alia dengan gembira membawa semua barang belanjaannya dibantu dengan Reno. Walaupun Reno terlihat begitu cuek, ternyata dia juga tidak tega melihat Alia membawa barang belanjaan itu sendirian. Sebelum sampai di rumah, Reno mengajak Alia untuk makan siang terlebih dahulu di sebuah restoran mahal. Sehari ini, Alia merasa sangat berbeda. Semua barang-barang mahal yang dibelikan Reno membuat Alia tersenyum bahagia. Baru kali ini dia memiliki semua benda-benda itu lagi. Selama ini, dia hanya fokus untuk bekerja semenjak ayahnya meninggal. Dulu, memang pernah dia memiliki semua benda-benda itu, tapi itu bertahun-tahun yang lalu, saat ayahnya masih hidup dan kaya raya, tapi semuanya musnah, dan itu semua hanya menjadi kenang-kenangan bagi Alia. Dia tak pernah menyangka bisa merasakan itu kembali setelah menikah dengan Reno. Selesai makan, mereka langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka disambut tatapan tidak suka oleh Lastri. Kamu ini apa-apaan sih Reno? Kenapa membelikan Alia barang-barang sebanyak itu? Apa kamu ingin menghabiskan uang? Bukankah kamu sudah membayar dia dengan sangat mahal? Suruh saja dia menggunakan uang yang kamu berikan padanya, ucap Lastri. Sudahlah, aku capek ingin istirahat. Lagian aku tidak ingin orang-orang memandang Alia dengan tatapan menghina, karena sekarang dia adalah istriku. Sudah, Mama tahu kalau kamu masih sangat mencintai Natasha. Mama dengar Natasha sudah kembali dan dia akan segera menemui kamu. Mama lebih suka dia menjadi istrimu daripada Alia yang tidak jelas asal-usulnya ini. Lagi pula, mau ditaruh di mana muka Mama saat teman-teman Mama tahu kalau kamu menikahi orang miskin seperti Alia ini, ucap Lastri tak suka. Alia hanya terdiam mendengar perkataan Mama mertuanya.
Semua yang mama mertuanya katakan itu benar. Alia, bawa semua barang belanjaanmu ini ke kamar dan susun dengan rapi di dalam lemari. Aku tidak ingin kamu merusak susunan bajuku, ujar Reno. Baiklah mas, aku akan langsung ke kamar, jawab Alia. Alia pamit pada Reno dan juga mama mertuanya yang masih menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kamu ini kenapa sih Reno? Mama heran dengan apa yang kamu lakukan. Apa kamu tidak berencana untuk kembali pada Natasha? Tanya Lastri pada putranya. Maaf ma, bagiku Natasha bukan siapa-siapa aku lagi. Aku tidak akan kembali padanya. Salahnya sendiri kenapa membuat ulah seperti ini, jawab Reno. Lastri memegangi pundak Reno. Apa kamu yakin? Apa kamu berencana untuk selamanya menjadikan Alia istrimu? Entahlah ma, aku belum memikirkan itu. Aku hanya ingin menenangkan pikiranku sekarang ini. Sikap Natasha sudah membuat aku pusing. Aku tidak ingin membahas dia lagi. Lastri menggeleng pelan mendengar jawaban putranya. Dia sebenarnya ingin memaksa Reno untuk segera berpisah dari Alia. Tapi dia tidak bisa memaksakan itu semua pada Reno. Sekarang aku ke kamar dulu ma, pamit Reno pada mamanya. Baiklah, ucap Lastri sambil membiarkan Reno pergi meninggalkannya. Reno langsung menyusul Alia masuk ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Reno sangat kaget melihat Alia tengah membongkar isi lemarinya. Dengan marah, Reno bicara kasar pada Alia. Kan sudah aku bilang dari tadi, jangan pernah mengusik pakaian-pakaianku. Lalu kenapa sekarang kamu mengeluarkan pakaianku? Tanya Reno dengan raut wajah marah. Alia kaget menyadari kedatangan Reno. Maaf mas, aku tidak tahu harus di mana menyusun pakaianku, jawab Alia. Reno langsung menghampiri Alia. Cepat, kembalikan pakaianku ke dalam lemari. Letakkan ke tempat semula, ucap Reno dengan kasar. Baik mas, lalu aku harus di mana menyusun pakaian-pakaianku? Tanya Alia dengan ragu pada Reno. Reno langsung menatap Alia dengan tatapan tak suka. Apa kamu buta? Di laci bagian bawah lemari masih ada tempat yang kosong. Kamu susun semua pakaianmu di sana. Aku tidak ingin pakaianku bercampur dengan pakaianmu. Alia langsung membuka lemari bagian bawah. Ternyata di sana ada satu laci yang kosong, tapi hanya cukup untuk sebagian pakaian Alia. Dengan takut, Alia menatap Reno. Mas, tempat ini tidak cukup untuk menyusun semua pakaianku. Dengan mengangkat bahunya, Reno berkata, itu bukan urusanku. Kalau semua pakaianmu tidak cukup disimpan di sana, silahkan buang. Aku tidak peduli, ucap Reno. Alia mendesah pelan. Sepertinya dia tidak akan bisa memenangkan pembicaraan itu. Dengan hati-hati, ia menyusun pakaiannya lalu mencoba menyusunnya ke dalam laci yang ada di bagian bawah lemari. Sedangkan Reno, dia menuju tempat tidur dan langsung berbaring. Alia heran dengan sikap Reno. Bukankah tadi siang dia berkata bahwa sore ini akan pergi keluar, lalu kenapa sekarang dia malah tertidur? Alia beranggapan mungkin Reno melupakan perkataannya tadi. Buru-buru Alia mendekati Reno yang hampir terlelap tidur. Bukankah Mas ada janji sore ini? Tanya Alia pada Reno. Reno membuka matanya dan langsung menatap Alia. Itu bukan urusanmu. Mau pergi atau bukan itu terserah aku. Maaf mas, aku hanya ingin mengingatkan kamu. Aku pikir kamu lupa akan rencanamu sore ini, ujar Alia. Sudah, minggir sana. Aku ingin tidur, ujar Reno. Alia kembali menyusun pakaiannya yang masih berserakan ke dalam lemari. Akhirnya semuanya selesai. Walau harus menyusun pakaian itu bertumpuk-tumpuk dalam satu tempat. Setelah selesai, Alia langsung bergegas untuk mandi. Hari ini terasa sangat melelahkan baginya. Selesai mandi, Alia langsung berganti pakaian dan sedikit merias wajahnya dengan make up yang Reno belikan. Sedangkan Reno sudah tertidur dengan pulas. Alia kemudian duduk di sofa yang ada di kamar lalu memainkan handphonenya. Ada banyak pesan masuk dari teman-teman tempat dia bekerja, dan Alia ingin membahas pesan mereka satu persatu.
Alia membuka pesan dari sahabat dekatnya yaitu Alisa. "Hai, kamu kemana saja? Apa betul kamu tidak akan bekerja lagi di WO?" tulis Alisa. Alia lalu membalas pesan itu. "Betul, tapi ceritanya sangat panjang. Sekarang ini aku tidak bisa menemuimu. Nanti akan aku ceritakan semuanya padamu. Maafkan aku, sepertinya kita untuk sementara ini tidak bisa bertemu. Aku akan menghubungi kamu lagi nanti," tulis Alia. Alia langsung beralih pada pesan yang lain. Pesan itu berasal dari bos tempat di mana ia bekerja. "Alia, apa kamu betul ingin berhenti bekerja dari WO ini?" tulis bosnya. Alia langsung terdiam membaca pesan dari bosnya itu. Ternyata asisten pribadi Reno sudah menemui bosnya dan mengatakan semua yang diperintahkan. Alia lalu membahas pesan dari bosnya itu. "Betul bos, aku tidak akan bekerja lagi di WO. Jika selama ini aku punya salah, aku minta maaf ya bos," tulis Alia. Masih banyak pesan lainnya dari teman-teman tempat Alia bekerja. Semua sangat terkejut dengan kabar berhentinya Alia bekerja, karena selama ini Alia selalu bekerja dengan tekun dan sangat jarang sekali cuti atau libur. Sebenarnya, Alia sangat sedih berpisah seperti itu dengan teman-temannya. Bahkan, dia tidak bisa mengucapkan kata maaf pada mereka sedikit pun. Tapi Alia berjanji, suatu saat nanti dia akan kembali ke sana untuk meminta maaf pada mereka langsung, terutama pada bosnya. Karena selama ini, bosnya sudah sangat berjasa padanya. Setelah membahas semua pesan-pesan dari teman-temannya, Alia langsung turun ke lantai 1 dan menuju dapur. Dia berniat untuk membantu Biinah bekerja di dapur, karena dia tak ingin membuat mertuanya kembali marah kepadanya. Setelah sampai di dapur, ternyata semua masakan sudah selesai terhidang di atas meja makan. "Apa semuanya sudah selesai? Apa tidak ada yang bisa aku kerjakan?" tanya Alia pada Biinah. Biinah tersenyum kecil pada Alia. "Maaf ya non, semuanya sudah selesai dikerjakan sama Bibi." Tiba-tiba, mama mertuanya datang menghampiri mereka. "Kamu itu yang salah. Kenapa turun ke dapur malah ketika semua masakan sudah selesai dimasak oleh Biinah? Lain kali, kalau mau bekerja cepat-cepat ke dapur," ucap Lastri dengan marah pada Alia. "Maaf ma, tadi aku di kamar menyusun pakaian dulu," jawab Alia. "Alasan saja," jawab Lastri sambil berlalu meninggalkan mereka. "Sabar ya non, Nyonya emang sedikit judes kalau bicara," hibur Biinah pada Alia.